Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan karya tulis ilmiah kami yang berjudul Analisis Kelayakan Skema Kredit Kepemilikan Rumah atau KPR Digital dari Sampah di Pemerintah Kota Tangerang yang disusun oleh Bapak Bilsan Arafat, Dorothea Wulan Bestari, dan Beneditus Rafael Bagasulistyo. Urbanisasi merupakan fenomena global yang membawa implikasi multidimensi terhadap pembangunan kota. Badan Pusat Statistik Kota Tangerang pada tahun 2024 mencatat bahwa jumlah penduduk meningkat dari 1,8 juta jiwa pada tahun 2020 menjadi 1,9 juta jiwa pada tahun 2025 dengan laju pertumbuhan sebesar 4,02%. Hal ini memicu dampak pada beberapa aspek, di antaranya aspek lingkungan. Menurut Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) tahun 2024, bahwa timbulan sampah Kota Tangerang pada tahun 2024 mencapai 2.187.041 ton per hari atau sekitar 798.405,91 ton per tahun. Pada aspek sosial ekonomis, data Indeks Harga Properti Residensial Bank Indonesia menunjukkan bahwa indeks harga rumah di wilayah Jabodebek Banten, termasuk Kota Tangerang, meningkat dari 106,55 pada triwulan 1 2022 menjadi 112,43 pada triwulan 2 2025, atau naik sekitar 5,5% dalam periode tersebut. Hal ini mengakibatkan adanya disparitas antara cita-cita hunian layak untuk semua dalam Asta Cita 2025 sampai dengan 2029 dan RPJPD Kota Tangerang 2025-2045 dengan kondisi faktual di lapangan. Kesenjangan tersebut menegaskan perlunya pendekatan baru yang mampu menghubungkan isu lingkungan dan sosial ekonomi secara simultan. Salah satu kerangka yang relevan adalah ekonomi sirkular, yaitu sistem ekonomi yang menekankan penciptaan nilai ekonomi melalui pemanfaatan kembali limbah dan material untuk mengurangi polusi serta memperpanjang umur pakai sumber daya. Di Indonesia, bank sampah telah berkembang, baik secara tradisional maupun digital, sebagai instrumen implementasi ekonomi sirkular dengan memfasilitasi masyarakat untuk menabung dari hasil pengumpulan sampah. Hal ini menegaskan bahwa konsep bank sampah di Indonesia telah bergerak menuju model yang lebih modern dan efisien. Integrasi konsep ekonomi sirkular ke dalam sistem pembiayaan perumahan di Indonesia memiliki potensi untuk menjadi solusi atas tantangan urbanisasi. Inovasi skema KPR digital dari sampah ditawarkan sebagai skema yang menjembatani kedua isu tersebut. Melalui mekanisme ini, sampah bernilai ekonomi yang disetorkan masyarakat ke bank sampah digital dikonversi menjadi tabungan untuk pembayaran cicilan rumah yang terintegrasi dengan sistem pembayaran cicilan KPR dari bank-bank penyalur, khususnya Bank BTN. Adapun rumusan masalah pada karya tulis ilmiah ini, yang pertama, bagaimana potensi nilai ekonomi sampah rumah tangga di Kota Tangerang apabila dimonetisasi melalui mekanisme bank sampah sebagai sumber pembayaran cicilan rumah? Yang kedua, bagaimana integrasi bank sampah dengan sistem pembayaran KPR bagi masyarakat berpenghasilan rendah dapat dilakukan di pemerintah Kota Tangerang? Yang ketiga, apa saja faktor pendukung serta tantangan yang berpengaruh terhadap implementasi skema KPR digital dari sampah di Kota Tangerang? Dan yang keempat, apakah skema KPR digital dari sampah layak diterapkan di pemerintah Kota Tangerang berdasarkan potensi nilai ekonomi sampah dan kesesuaiannya dengan regulasi yang berlaku? Adapun tujuan penelitian ini, yaitu diharapkan memberikan kontribusi konseptual dan aplikatif berupa skema kebijakan inovatif yang sejalan dengan Asta Cita 2025-2029, visi RPJPD Pemerintah Kota Tangerang tahun 2025-2045, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya SDG 11, yaitu Sustainable Cities and Communities, dan SDG 12, Responsible Consumption and Production. Terdapat 5 landasan konseptual yang kami gunakan dalam menganalisis kelayakan skema KPR digital dari sampah. Yang pertama, ekonomi sirkular sebagai kerangka konseptual. Ekonomi sirkular adalah konsep ekonomi yang berfokus pada keberlanjutan dengan cara meminimalkan limbah dan maksimalkan penggunaan sumber daya. Ekonomi sirkular sendiri telah menjadi arah kebijakan resmi di Indonesia. RPJPN 2025-2045 menempatkan ekonomi sirkular sebagai bagian dari agenda transformasi ekonomi, khususnya dalam tujuan kelima, yaitu penerapan ekonomi hijau. Yang kedua, bank sampah sebagai instrumen sirkular. Bank sampah itu sendiri merupakan lembaga berbasis masyarakat yang menampung setoran sampah terpilah sebagai tabungan bernilai ekonomi. Menurut Aswir, menunjukkan bahwa bank sampah berfungsi ganda, mengurangi timbulan sampah rumah tangga sekaligus menciptakan nilai tambah ekonomi melalui tabungan berbasis sampah. Yang ketiga adalah inklusi keuangan dan akses perumahan masyarakat berpenghasilan rendah. Inklusi keuangan secara umum didefinisikan sebagai keterjangkauan akses terhadap layanan keuangan formal yang bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat termasuk kelompok berpendapatan rendah. Di Indonesia, definisi MBR telah ditetapkan secara resmi melalui Keputusan Menteri PUPR nomor 689 tahun 2023, yaitu rumah tangga dengan berpenghasilan maksimal 7 juta rupiah per bulan. Selanjutnya, mengenai kebijakan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia difasilitasi melalui program kredit pemilikan rumah bersubsidi dengan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP, yang pengelolaannya dilaksanakan oleh BP Tapera atas mandat pemerintah. Yang kelima, celah penelitian pada dan posisi studi ini. Salah satu studi keberhasilan adalah Bank Sampah Malang, yang ditopang oleh keterlibatan masyarakat dalam pemilahan, dukungan pemerintah daerah, dan sistem tabungan berbasis sampah. Pentingnya digitalisasi juga ditunjukkan oleh studi Lestari pada tahun 2025, di mana pada Bank Sampah Bojonegoro yang menekankan bahwa pencatatan setoran berbasis digital meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sampah. Di Brasil, program EcoLK menghubungkan pengelolaan sampah dengan akses energi melalui skema penukaran sampah daur ulang menjadi potongan tagihan listrik. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Dorothea. Pada saat ini, kami akan menjelaskan bab 3 mengenai metode penelitian. Pertama, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan dukungan analisis kuantitatif sederhana.
Kedua, subjek dari penelitian ini merupakan skema KPR digital dari sampah dengan Kota Tangerang sebagai subjek kajian. Sumber data penelitian ini sepenuhnya berasal dari sumber sekunder, seperti laporan resmi pemerintah, dokumen kebijakan nasional dan daerah, serta publikasi akademik dan studi kasus. Prosedur penelitian kami bagi menjadi 3. Pertama, studi literatur dan telaah kebijakan dilakukan untuk meninjau praktik bank sampah dan mekanisme pembiayaan perumahan yang sudah ada. Kedua, dilakukan pengumpulan data sekunder mengenai timbulan sampah, harga material dan ulang, dan besaran cicilan rumah bersubsidi yang kemudian digunakan untuk memperkirakan potensi nilai ekonomi sampah apabila dikonversi menjadi instrumen pembayaran. Ketiga, dilakukan analisis deskriptif untuk memadukan hasil studi literatur dan perhitungan sederhana untuk menilai kelayakan skema dari aspek regulasi dan ekonomi. Selanjutnya, kami masuk kepada bab 4, yaitu hasil dan pembahasan penelitian. Untuk menjawab rumusan masalah, hasil penelitian ini diawali dengan menghitung timbulan sampah rumah tangga menggunakan data Eric Dikti National Waste Management Reform Booklet. Dari data tersebut diketahui timbulan sampah per kapita di 6 kota berkisar 0,5 sampai 1,2 kg per orang per hari. Untuk penelitian ini, kami menggunakan angka terkecil, yaitu 0,5 kg per kapita per hari, agar tidak terjadi overestimation. Kami menggunakan data BPS untuk mengasumsikan ada 4 orang dalam satu rumah tangga. Menggunakan asumsi ini dapat diketahui bahwa rata-rata satu rumah tangga menghasilkan 60 kg sampah per bulan. Dari sumber data yang sama dapat diketahui komposisi sampah rumah tangga. Dengan demikian, dari 60 kg sampah bulanan yang dihasilkan, sebanyak 30 kg berupa food waste, 9,6 kg berupa plastik, dan 20,4 kg berupa sampah lain ikan. Tetapi untuk metode perhitungan, kami hanya menggunakan 9 kg sampah plastik, 5 kg kertas atau kardus, 1 kg logam campuran, dan 1 liter minyak jelantah. Maka, dari asumsi ini, ditemukan bahwa rata-rata rumah tangga dapat memperoleh sekitar 45.000 per bulan dari penjualan sampah yang dipilah. Nilai ini kemudian dibandingkan dengan cicilan rumah subsidi. Diketahui bahwa harga maksimal rumah subsidi merupakan 185 juta. Dengan bunga tetap sebesar 5% dan tenor sebesar 20 tahun, maka didapati cicilan bulanan sekitar 1,22 juta. Angka ini kemudian dibandingkan dengan nilai potensi ekonomi sampah sebesar 44.800. Dari sini, dapat diketahui bahwa sampah rumah tangga berkontribusi sekitar 3,7% dari cicilan KPR subsidi bulanan. Selain itu, untuk menjawab rumusan masalah mengenai mekanisme skema KPR digital dari sampah, kami menggabungkan dua metode existing, yaitu metode bank sampah dan juga metode pengajuan KPR. Yang membedakan adalah, pada saat nasabah mendapatkan pendapatan saat menyetor sampah di bank sampah, uang tersebut akan secara otomatis dikirim ke bank untuk menjadi potongan cicilan yang terdaftar. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa kontribusi sampah rumah tangga terhadap cicilan KPR relatif kecil. Meskipun demikian, temuan ini konsisten dengan hipotesis bahwa sampah dapat berfungsi sebagai instrumen finansial tambahan yang berperan lebih besar secara simbolis dan perilaku dibanding secara nominal. Penelitian ini melengkapi literatur dengan menunjukkan bahwa bank sampah tidak hanya mendukung aspek lingkungan, tapi juga dapat menjadi instrumen inklusi keuangan melalui integrasi dengan program KPR subsidi. Sebagai tambahan, menurut Purba et al. 2024, ekonomi sirkular hanya akan berjalan efektif apabila masyarakat diberikan insentif nyata untuk berpartisipasi. Dalam konteks skema KPR digital berbasis sampah, insentif dapat diberikan, salah satunya dengan cara menerapkan kebijakan doubling the price terhadap sampah yang disetorkan rumah tangga. Selain itu, insentif lintas aktor juga perlu dirancang agar ekosistem berkelanjutan. Pemerintah dapat memberikan insentif kepada startup bank sampah digital untuk mendukung integrasi teknologi. Bank penyalur KPR juga dapat diberikan insentif regulatif melalui pengakuan penyaluran KPR berbasis sampah sebagai bagian dari kriteria insentif GWM hijau. Ketiga, pemerintah juga dapat memberikan subsidi operasional berupa transportasi, timbangan, atau gudang kepada bank sampah komunitas. Jika dibandingkan dengan praktik internasional, penelitian ini menemukan pola konsisten dengan program EcoWLK di Brazil dan juga program Basura Zero di Kolombia. Secara kelembagaan, penelitian ini menegaskan bahwa skema KPR digital dari sampah layak untuk dijalankan karena tidak mengubah prinsip dasar maupun prasyarat regulasi yang berlaku. Target penerimaan manfaat tetap sama dengan KPR subsidi konvensional, yaitu rumah tangga berpenghasilan rendah sesuai ketentuan BP Tapera dan OJK. Sebagai kesimpulan, penelitian ini menegaskan bahwa skema KPR digital dari sampah berpotensi menjadi inovasi strategis yang menjawab dua tantangan utama perkotaan, yaitu pengurangan timbulan sampah dan penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Penelitian ini juga berkontribusi dan sejalan dengan visi Asa Cita 2025-2029, visi RPJPD Tangerang 2025-2045, serta mendukung pencapaian Sustainable Development Goals nomor 11 dan juga nomor 12. Sebagai saran, bagi pemerintah pusat dan BP Tapera, dapat menyusun regulasi turunan yang memungkinkan integrasi tabungan bank sampah digital dalam mekanisme pembayaran KPR subsidi atau FLPP. Pemerintah juga dapat memberikan insentif fiskal atau matching fund sehingga nilai setoran sampah terasa lebih signifikan, serta merancang alur teknis yang aman dengan memperhatikan perlindungan data nasabah dan stabilitas sistem keuangan.
Bagi pemerintah daerah Kota Tangerang, dapat memulai pilot project di lokasi dengan ekosistem bank sampah yang sudah matang, seperti Kampung Sampah Darling di Ciledug. Pemerintah Kota Daerah Tangerang juga dapat bekerja sama dengan BP Tapera dan juga Bank Penyalur KPR. Selain itu, Pemda dapat memberikan insentif harga sampah dengan menggunakan nilai jual di tahap awal, memberikan potongan retribusi sampah, atau menyediakan voucher kebutuhan pokok untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat luas. Bagi Dinas Lingkungan Hidup, dapat menyusun mekanisme jual beli sampah yang lebih stabil melalui kontrak jangka panjang kepada pengepul atau industri daur ulang. DLH juga dapat memberikan insentif operasional berupa dukungan transportasi, peralatan, timbangan, maupun fasilitas gudang, serta penghargaan komunitas hijau bagi RW atau kelurahan dengan tingkat partisipasi tinggi. Bagi Bank Penyalur KPR, mengembangkan fitur tabungan hijau dalam aplikasi perbankan digital yang terintegrasi dengan bank sampah digital, sehingga nilai setoran dapat otomatis mengurangi cicilan KPR, disertai dengan laporan yang transparan. Bagi Bank Indonesia, dapat memberikan insentif regulatif dengan mengakui skema ini sebagai bagian dari kriteria giro wajib minimum hijau, sehingga bank memperoleh keuntungan, kepatuhan, sekaligus dorongan nyata untuk mengadopsinya. Bagi startup bank sampah digital, dapat mengoptimalkan platform dengan Open API agar mudah diintegrasikan dengan sistem perbankan. Startup juga dapat diberi insentif fiskal untuk menekan biaya operasional dan integrasi, serta memanfaatkan insentif berbasis gamification dan reward. Terakhir, bagi akademisi dan peneliti, melakukan kajian lapangan untuk mengukur potensi pengurangan sampah, dampak terhadap emisi karbon, serta implikasi inklusi keuangan. Terima kasih.